Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariolfah. Di sini saya akan melakukan wawancara atau sedikitnya tanya jawab kepada Bapak Menteri Bidang Perekonomian, yakni Pak Arifuddin, terkait bagaimana kebijakan serta upaya pemulihan ekonomi di negara-negara ASEAN selama pandemi COVID-19 ini. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini merupakan virus yang awal mulanya ini berasal dari Wuhan, China. Di mana awal tahun 2020 virus ini telah mulai merebak ke berbagai negara di dunia, terutama negara-negara di ASEAN. Jadi, untuk itu dampak dari pandemi COVID-19 ini telah banyak mempengaruhi berbagai bidang atau aspek dalam suatu negara. Selain dari aspek sosial, pandemi ini juga sangat mempengaruhi bidang perekonomian suatu negara. Dalam hal ini, untuk memulihkan kembali kondisi sosial maupun perekonomian di suatu negara, khususnya di negara-negara ASEAN ini, tentu diperlukannya kebijakan serta upaya pemulihan pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk itu langsung saja kepada Pak Menteri Bidang Perekonomian untuk menanggapi hal tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifuddin dan terima kasih atas pertanyaan dari saudari Siti Mariolfah. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai kebijakan atau bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh masyarakat ASEAN selama pandemi COVID-19. Sejak pandemi COVID-19 muncul pada awal Januari 2020 lalu, tidak ada satupun negara anggota ASEAN yang luput dari kasus virus corona. Berdasarkan data WHO 3 Agustus 2020, melihat penyebaran yang ada, 10 negara yang berada di ASEAN mulai membahas COVID-19 ini sebagai masalah yang krisis. Dari data yang ada, terdapat sekitar hampir 20.000 jumlah kasus yang ada di ASEAN. Sehingga pada bulan 4 2020, ASEAN menggelar rapat secara virtual untuk membahas COVID-19. Dalam pertemuan tersebut, dalam KTT ASEAN, membuat beberapa agenda yang cukup masif untuk diterapkan dalam masyarakat. Di antaranya adalah mitigasi kesehatan. Sejak munculnya pandemi COVID-19, sektor kesehatan ASEAN mengaktifkan berbagai mekanisme kerjasama kesehatan di tingkat kawasan untuk merespon COVID-19. Hingga saat ini, setidaknya terdapat beberapa mekanisme ASEAN yang sudah ada dan yang baru dikembangkan dalam penanganan COVID-19. Di antaranya adalah ASEAN Emergency Operation Center Network for Public Health Emergencies, ASEAN EOC Network, dengan tuan rumah Malaysia, memberikan perkembangan harian terkait situasi dan perubahan teknis COVID-19 kepada seluruh masyarakat ASEAN. Selanjutnya yaitu The ASEAN Biodiaspora Virtual Center ABFC, dengan tuan rumah Filipina menggunakan big data untuk menghasilkan penilaian risiko dan laporan pengawasan penyakit COVID-19. Laporan pertama diterbitkan pada 20 Januari 2020 dan dilanjutkan dengan laporan berikutnya, yaitu 3 kali seminggu. Selanjutnya yaitu Regional Public Health Laboratories Network RPHL yang dipimpin oleh Thailand, memungkinkan tiap anggota ASEAN mengakses kesiapan laboratorium, dukungan teknis dan material, serta pengalaman dan pengawasan laboratorium. Baik, selanjutnya kita beranjak ke stimulus ekonomi.
Dampak pandemi COVID-19 juga direspon negara-negara ASEAN dengan berbagai kebijakan ekonomi hingga akhir Juli 2020. Kebijakan ASEAN dalam merespon dampak pandemi COVID-19 di bidang ekonomi telah dirangkum dalam 3 kelompok, yakni stimulus ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal, serta kebijakan perdagangan. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Dalam ASEAN Policy Brief 2 yang diterbitkan pada Mei 2020 ditunjukkan berbagai strategi kebijakan moneter dan fiskal negara-negara anggota ASEAN menghadapi dampak COVID-19 di bidang ekonomi. 3 sektor besar yang menjadi target kebijakan moneter dan fiskal adalah industri penerbangan, kesehatan, dan pertanian. Kebijakan moneter menjadi salah satu hal yang paling awal dijalankan untuk menjamin ketersediaan likuiditas dan meningkatkan kepercayaan terhadap ekonomi saat muncul kekhawatiran rusaknya rantai pasokan dan pembatalan perjalanan. Sejak awal pandemi, Bank sentral di negara-negara ASEAN merapatkan kebijakan pemotongan suku bunga, pengurangan rasio cadangan, dan pembelian aset untuk mempertahankan stabilitas keuangan, menjamin likuiditas dalam sistem, dan menurunkan biaya kredit. Selanjutnya yaitu langkah perdagangan. Strategi ASEAN di bidang ekonomi yang lain adalah kebijakan perdagangan. Hal tersebut dipotret dalam ASEAN Policy Brief 3 yang terbit pada Juli 2020 untuk mengatasi dampak pandemi di bidang perdagangan antar negara. Hal utama yang dilakukan negara-negara ASEAN adalah mempertahankan dan membangun kembali hubungan dagang dengan cara menjaga pasar tetap terbuka. Selama pandemi, negara-negara ASEAN menerapkan pembatasan ekspor dan pelonggaran impor barang dan jasa yang terkait COVID-19. Selanjutnya yaitu pemulihan pariwisata dan jalan. Di luar sektor perdagangan, sektor pariwisata dan perjalanan mengalami dampak pandemi COVID-19 yang paling besar di ASEAN karena larangan perjalanan yang meluas di seluruh kawasan, padahal sektor pariwisata dan perjalanan menyumbang 12,6% pada ekonomi ASEAN tahun 2018. Di antara negara-negara ASEAN, Kamboja, Filipina, dan Thailand menjadi negara yang mengalami dampak COVID-19 paling besar di bidang pariwisata karena sektor pariwisata mereka menyumbang bagian besar dalam PDB. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Saya kembalikan ke Siti Maria Ulfah. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawaban serta tanggapan yang diberikan mengenai tema kita pada kali ini, yakni bagaimana kebijakan serta upaya pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi saya selaku pewawancara benar-benar berterima kasih Pak atas ketersediaan waktu dan kesempatan yang diluangkan demi kelancaran acara wawancara kita pada hari ini. Kemudian saya berharap bahwa acara tanya jawab kita pada kali ini dapat bermanfaat bagi penyimak setia kita di luar sana. Sekaligus saya memohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan dari saya sebagai pewawancara. Jadi dengan dijawabnya pertanyaan terkait tema kita pada hari ini, tentu berakhir pula acara tanya jawab kita pada kali ini. Saya selaku pewawancara mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita pada kali ini, yakni Pak Arifudin. Pak Arifudin selaku Menteri Bidang Perekonomian Indonesia. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.